Halo teman-teman sekalian, salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Bagaimanakah kabar Anda? Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya kembali hadir untuk memberikan update dan informasi ke hadapan Anda. Ya, untuk para finance network dimanapun Anda berada, saya bacakan. Selamat hari baru, selamat akhir pekan teman-teman. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Bitcoin harus bernilai lebih dari BTC 67.000 USD tetapi tidak lebih dari 1 juta USD ya? Bitcoin dengan misi menjadi mata uang kripto yang paling banyak digunakan di seluruh dunia ya, dan memegang nilai inti teknologi di masa depan ya. Jika diposisikan sebagai uang, amplitude fluktuasinya tentu sangat rendah. Ditambah lagi, untuk menghindari spekulasi pasar, nilai setelah open mainnet setidaknya harus mencapai GCV 31459. Jika nilai ini tidak tercapai, saya yakin Pi akan segera mengikuti garis tren koin kebanyakan lainnya. Hal ini sepenuhnya bertentangan dengan apa yang diusulkan dalam white paper. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman finance network dimanapun Anda berada ya. Jadi kita melihat ini mengapa Bitcoin harus bernilai lebih dari Bitcoin ya. Jadi kalau kita melihat fenomena kemunculan koin-koin kripto sebelumnya ya, mulai dari Bitcoin, Ethereum dan lainnya, itu selalu dimulai dengan harga yang sangat rendah. Bitcoin itu kemunculannya tahun 2009 itu hanya dengan harga 50 perak, dan kita masih bisa menambang dengan 50 Bitcoin ya pada waktu itu. Namun tawaran gratis itu justru ditolak oleh mayoritas publik, bahkan para senior cryptocurrency, para senior yang sudah ya malang melintang di dunia digital pun mereka masih belum paham itu, sehingga mereka banyak yang menolak itu. Namun lihat sekarang pergerakan harganya. Namun ketika sebuah koin kripto meluncur ke pasar dengan harga yang sangat rendah, maka ini akan menimbulkan penumpukan koin kripto itu hanya berpusat pada orang-orang tertentu saja ya. Katakanlah hanya berpusat pada orang-orang yang berkantong tebal, yang mereka akan melakukan pemborongan koin secara besar-besaran ya. Bahkan seorang Elon Musk itu pernah menghabiskan dananya sekitar 21 triliun hanya untuk ya memborong Bitcoin ya. Dan ketika dia memborong 21 triliun rupiah, maka lonjakannya sangat tajam sampai ratusan juta ya per satu Bitcoinnya. Namun di satu sisi memang positif, di sisi lain persebaran daripada koin atau Bitcoin itu akhirnya menjadi tidak merata karena terpusat hanya pada orang-orang tertentu saja, konglomerat. Jadi yang kaya akan terus menjadi kaya, yang miskin atau yang menengah ke bawah ya akan tetap seperti itu. Inilah yang membuat banyak pihak menyayangkan jika hal ini kembali terjadi dengan Pi Network ya. Oleh karena itu China sebagai barometer kekuatan komunitas Pi Network, mereka betul-betul berjuang habis-habisan untuk bisa menjadikan Pi Network sebagai koin dengan status atau label raja kripto saat open mainnet nanti ya. Jadi peluncurannya harus di atas harga Bitcoin ya. Ini akan ini akan mampu untuk meredam aksi pengepulan koin oleh orang-orang atau oleh kelompok-kelompok konglomerat
apalagi pelaku dunia kripto yang sudah sangat berpengalaman, mereka akan membeli dalam jumlah besar jika Picoin meluncur dengan harga yang sangat rendah atau rendah ya. Jika meluncur dengan harga 10 juta, 20 juta pun mereka akan borong ya. Kalau orang yang konglomerat yang penghasilannya hitungan miliar ya, koin yang hanya dengan harga 5-10 juta ya, mereka akan numpuk. Mereka anggap tidak ada yang harga segitu ya. Jadi ini yang terus diperjuangkan oleh para Binance Network, khususnya Binance Network yang ada di Cina ya, sebagai pelopor utama gerakan GCV 314159 ya. Oke. Semoga ini bisa memberikan inspirasi semangat untuk kita memanfaatkan 1-2 bulan ke depan sebelum open mainnet untuk terus memperbanyak catatan GCV di blockchain Pi dengan terus mengadakan barter, acara-acara barter setiap akhir pekan ya. Dalam 1-2 bulan ini usahakan setiap akhir pekan ada acara barter ya. Hadirkan paling kurang 50 atau 100 orang begitu ya, untuk meningkatkan catatan GCV setiap minggunya. Oke, semoga bermanfaat. See you in the next video.